Selamat siang. Untuk materi minggu ke-11 saya akan masuk ke teori graf. Ya, sebelumnya probabilitas sudah selesai, jadi saya sekarang masuk ke teori graf 2 minggu dengan minggu depan ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori terlebih dahulu. Saya akan memulai dengan definisi dulu. Apakah graf itu? Graf itu disimbolkan dengan G ya, G besar, di mana di dalamnya itu terdiri dari vertex dan edge, V dan E ya, yaitu kalau dia definisinya adalah suatu pasangan terurut antara himpunan vertex yaitu V1, V2 sampai Vn dan himpunan edge E1 sampai En, di mana V itu merupakan vertex atau node atau titik. Setiap anggota V digambarkan sebagai titik ya, dan E itu edge atau sisi atau garis, di mana setiap anggota E itu digambarkan sebagai garis. Contohnya EI itu sama dengan menghubungkan vertex VJ dengan VK gitu ya. Jadi itu namanya graf adalah kumpulan dari vertex dan edge ya, kumpulan dari titik dan garis. Berikut adalah contoh dari graf, yaitu kita punya node vertex atau titik dan kita punya garis ya. Jadi ini adalah contoh graf dengan 4 node atau 4 vertex, 4 titik, dan ada juga berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5 garis ya. Aplikasi dari graf secara teori ya, graf ini banyak dipakai untuk merepresentasikan masalah sehari-hari dalam bentuk gambar yang mudah dikenali ya. Kadang gambar lebih gampang untuk dilihat atau dimengerti daripada teks gitu ya. Hal ini dikarenakan karena graf adalah diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai struktur dalam ilmu komputer seperti kompresi data, game, desain bahasa pemrograman, kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Nah, selain itu juga graf dapat digunakan untuk menggambarkan pengaturan objek seperti sambungan telepon, lalu lintas jalan, jaringan komputer, semuanya pakai graf. Dan graf juga dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan yang abstrak seperti jaringan pertemanan dan lain-lain ya. Ini fungsinya graf. Saya akan menjelaskan dasar-dasar dari graf ya. Setiap garis atau sisi atau edge pada suatu graf itu selalu berhubungan dengan satu atau dua titik. Jadi bisa 2 titik, bisa 1. Kalau 1 ke dirinya sendiri, kalau 2 titik yang membentuk garis. Titik-titik tersebut disebut titik ujung ya. Garis yang berhubungan dengan 1 titik saja disebut loop karena menghubungkan ke dirinya sendiri ya. 2 garis yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel ya. Apabila ada 2 garis yang menghubungkan titik yang sama, maka disebut garis paralel. 2 titik dikatakan terhubung bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Cukup jelas ya ini ya. 2 vertex atau 2 titik dikatakan terhubung bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya, titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing ya. Jadi titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing ya. Graf kosong atau null graf atau empty graf yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, yaitu kita lihat graf disimbolkan dengan n kecil ya. Contoh graf N5 artinya adalah saya cuma punya titik 5 tapi ya kosong, tidak ada edges yang menghubungkan antar titik ya, antar vertex. Jadi seperti ini adalah graf kosong ya. Disimbolkan, jadi kalau gambarkan N5 maka Anda cukup menggambarkan seperti ini ya. Contoh, ada 7 kota A, B, C, D, E, F, G, 7 ya. Dan beberapa diantaranya dapat dihubungkan langsung dengan jalan darat. Hubungan-hubungan langsung yang dapat dilakukan adalah A dengan B dan D, B dengan D, C dengan B, E dengan F. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Gampang ya, Anda tinggal bikin node atau vertex atau titik A
A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu hubungkan yang sudah tertulis di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya dari yang tadi. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. A dan B adalah titik ujung dari sisi E1. A dan B terhubung, kita kasih nama E1, H1. A dan B ya terhubungan karena ada sisi yang menghubungkan keduanya. G adalah titik terasing. Kenapa? Karena dia tidak ada satupun H yang menghubungkan ke dia. Ya, graf di atas adalah graf tidak berarah karena tidak ada arahnya. A ke B atau B ke A, pokoknya ada garis gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira, jadi kalau berhubungan maka ada garis ya, ada E1, E2, E3, E4, E5 ya. Contoh berikutnya adalah dalam graf G berikut tentukan himpunan titik-titik, himpunan garis-garis, terus titik-titik ujung masing-masing garis dan garis paralel. Yang B tentukan juga loop dan titik terasingnya. Oke, kita lihat untuk graf seperti ini. Nah, sudah tahu ya jawabannya? Nah, ini jawabannya. Vertex dari G itu ada V1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 vertex. Edges-nya ada 7. E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sambil dilihat grafnya yang ada di slide sebelumnya. Garis paralel adakah? Oh, ada. E1 dan E2 menghubungkan titik V1 dan V2, sama-sama menghubungkan ini, maka disebut garis paralel ya. Loop ada enggak? Oh, ada, yaitu apa? E6 dan E7. Ini loop karena dia ke dirinya sendiri, ke satu titik yang sama. Titik terasing ada? Oh, ada, yaitu vertex 6. Dia dimana dia tidak punya garis apapun yang menghubungkan pada titik ini, V6 ini. Nah, titik ujung masing-masing garis adalah seperti ini ya. Jadi garis E1 ujungnya V1, V2. Jadi kayak Anda list gitu ya. E2 itu V1, V2 ya, E3 V1, V3 dan seterusnya sampai E7, yaitu hanya V3 karena dia loop. Baik, cukup jelas ya sampai di sini ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis graf berdasarkan ada tidaknya arah pada sisinya, pada edge-nya. Yang pertama yaitu graf tidak berarah. Apa artinya? Namanya tidak berarah berarti graf itu semuanya dalam bentuk garis saja, tidak memiliki arah panah gitu ya. Jadi cuman garis gitu yang menghubungkan dua vertex ya. Jadi dengan kata lain dua vertex ini dihubungkan oleh sisi atau edge, satu edge gitu. Jadi ini contohnya cuman garis-garis begini ya. Ini adalah contoh graf yang tidak berarah ya. Jadi tidak punya panah. Sedangkan jenis yang kedua yaitu graf berarah atau directed graph ya, atau D-graph ya. Anda terserah mau pakai yang mana. Kalau directed graph ini sering dipakai ya, yaitu graf yang semua garisnya memiliki arah. Jadi bukan hanya garis tapi ada panahnya. Dimana sehingga kita dengan adanya panah ini maka kita ngomong bahwa garis ini menghubungkan titik A dengan titik B, panahnya dari A ke B, maka kita bacanya A ke B bukan B ke A. Kalau yang tidak berarah itu kita bisa ngomong AB BA gitu ya. Tapi kalau yang ada garisnya, ada panahnya, maka harus sesuai dengan arah panah itu. Jadi AB tidak sama dengan BA ya. Jadi titik awal dari suatu sisi itu disebut initial vertex ya. Sedangkan titik akhir dari suatu sisi itu disebut terminal vertex. Jadi ingat-ingat ya, initial dan terminal. Ini adalah contoh jenis directed graph ya, yang ada panahnya ya. Jadi kita lihat T1 ke T3 ya, ada panahnya. Ini semua edge-nya ada panahnya. Jadi ini termasuk graf berarah ya, ada arahnya atau directed graph. Nah, sekarang saya akan membahas istilah-istilah dalam teori graf.
Yang pertama adalah insiden atau bertumpu. Nah, sebuah sisi H1, HI ya, sisi E1, EI itu katakan bertumpu pada vertex VJ dan VK jika EI itu menghubungkan vertex VJ dan VK. Jadi apabila H ini menghubungkan EI ini menghubungkan vertex VJ dan VK, maka dia disebut incidence atau bertumpu. Untuk EI yang menghubungkan antara VJ dengan VK pada graf berarah ada panahnya, maka EI itu insiden ke VK dan EI juga insiden dari VJ ya. Jadi ingat karena berarah. Jadi EI insiden ke VK, insiden dari VJ. Sedangkan untuk yang graf yang tidak berarah karena kita nggak tahu arahnya mana, maka kita cukup menuliskan EI insiden pada VJ dan VK. Gitu saja. Tapi kalau ada panahnya, maka yang inisial itu disebut dari yang ini yang dituju adalah ke. Yang kedua adalah adjacent. Dua buah vertex di dalam graf G dikatakan adjacent atau bersisian bila keduanya terhubung langsung oleh sebuah sisi. Jadi pada adjacent ini konotasinya adalah dengan vertex. Jadi sebuah vertex dikatakan adjacent dengan vertex yang lain apabila ada sisi atau edge yang menghubungkan. Jadi untuk EI yang menghubungkan VJ dengan VK pada graf berarah, maka VJ adjacent ke VK, VK adjacent ke VJ. Untuk EI VJ yang menghubungkan VJ ke VK pada graf tidak berarah, kita cukup ngomong bahwa VJ adjacent dengan VK. Gitu aja karena bolak-balik ya, tidak ada arahnya. Berikutnya adalah derajat atau degree. Pada graf berarah, kita akan kenal dua istilah yaitu in degree dan out degree pada graf berarah ya. Yaitu kalau in itu derajat masuk dari suatu vertex ya, sedangkan out itu derajat keluar. Nah, apa maksudnya in? Berarti panahnya masuk ke vertex tersebut, banyaknya sisi yang menuju vertex tersebut ya, yang panahnya menuju vertex tersebut, itu artinya derajat masuk. Sedangkan derajat keluar adalah banyaknya sisi yang incidence dari vertex tersebut ya. Jadi merupakan inisialnya ya. Jadi insiden dari vertex tersebut itu out ya. Pada graf tidak berarah ya, pada graf tidak berarah dan berarah, derajat sama dengan derajat total, yaitu jumlah derajat masuk dengan jumlah derajat keluar suatu vertex itu harusnya sama ya, harusnya sama ya. Kalau nggak percaya bisa kita buktikan nanti ya, jumlah derajat masuk dari suatu vertex dengan derajat keluar dari semua vertex ya, itu harusnya sama ya. Jumlah sisi yang insiden dengan vertex tersebut itu juga harusnya sama ya, jumlah sisinya ya pada vertex tersebut pada graf yang tidak berarah. Nah, pada graf, teori graf ini ada beberapa teorema ya. Oke, kita lihat teorema pertama. Jumlah derajat semua vertex dalam sebuah graf itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Ya, paling gampang kita lihatlah 2 vertex dan 1 edge gitu saja. Maka kita akan lihat derajatnya ya, in-nya berapa, out-nya berapa, 1 gitu ya. Ditambah jadi 2, maka sedangkan jumlah sisinya 1. Jadi jumlah derajat semua vertex itu sama dengan 2 kali banyaknya sisi ya. Sudah terbukti ya, paling gampang ya, graf dengan 2 titik 1 garis gitu saja ya. Tapi diingat-ingat ini teorema pertama, kalau Anda mau cek silakan ya. Teorema kedua, banyaknya vertex dengan derajat ganjil. Tahu ya, ganjil artinya jumlahnya yang ini ganjil gitu, ada suatu graf adalah genap. Nah, ini teorema kedua bisa kita buktikan nanti ya, bahwa jumlah vertex dengan derajat ganjil pada sebuah graf pasti genap ya, jumlahnya genap gitu.
Oke, untuk contoh ini ya, untuk contoh teorema ini yang sebelumnya saya terangkan, sekarang perhatikan graf ini. Tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf berikut dan berapa derajat totalnya. Oke, kita cek. Yang A berapa? 2. Ada 2 ya, derajatnya 2. B 3, C 1, D 2. Ini ya. Nah, kalau di total berapa? A-nya 2 ditambah B 3 5 ditambah C 1 6 ditambah D 2 8. Nah, totalnya adalah 8. Ingat teorema pertama bahwa jumlah derajat dari semua titik pada sebuah graf itu sama dengan 2 kalinya H. Oke, H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti betul ya, 4 kali 2 8. Jadi itu ya, 8. Totalnya ada 8. Nah, teorema kedua gimana? Bahwa vertex yang derajatnya ganjil itu genap. Oke, kita lihat yang ganjil ada berapa? B dengan C. Cuman 2 ya, genap. Berarti benar. Berarti teorema 1 dan 2 terbukti. Next, saya akan menjelaskan tentang representasi dari graf. Yang pertama yaitu metrik ketetanggaan atau adjacency metric ya. Sebuah A ya itu dilambangkan dengan A, I, C ya, dimana nilainya adalah 1 jika vertex I dan C terhubung oleh satu sisi, dan 0 jika vertex I dan C tidak terhubung oleh sisi apapun. Jadi mama saya ingin buat metrik ya. Terus saya ingin ngecek apakah I sama C ini isinya 1 apa 0. Kalau 1 maka berarti ada garis, kalau 0 berarti tidak ada garis. Mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh pada slide berikutnya ya. Baik, kita lihat contoh yang pertama, graf yang paling kiri ada 4 vertex ya, 1, 2, 3, 4, maka kita buat matriknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, kolomnya 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cek, vertex 1 dengan 1 itu sudah pasti tidak terhubung, kita kasih 0. 1 dengan 2 terhubung, kita kasih 1. 1 dengan 3 terhubung, kita kasih 1. 1 dengan 4 tidak terhubung, kita kasih 0. Vertex nomor 2, vertex 2 dengan 1 terhubung, kita kasih 1. 2 dengan 2, 0. 2 dengan 3 ada hubungan 1. 2 dengan 4 ada hubungan 1. Demikian seterusnya. Bisa ya? Mungkin graf yang tengah ini kita lihat sama juga, ada 5 titik, kita kasih 5. Yang menarik adalah titik nomor 5 itu 0 semua. Kenapa? Karena tidak ada satu garis pun yang terhubung dengan titik nomor 5. Nah, hati-hati untuk yang C. Kita perhatikan karena grafnya berarah atau directed graph. Nah, directed graph ini kita lihat harus sesuai dengan arahnya ya. Jadi kalau titik nomor 1 itu hanya ke nomor 2 ya, titik nomor 2 itu ke nomor 1, ke nomor 3, dan ke nomor 4 gitu ya, dan seterusnya. Jadi hati-hati bedakan antara yang tidak berarah dengan yang berarah. Nah, yang bawah juga sama, itu ada cuma ada loopingnya, yaitu nomor 3 dengan 3. Nah, kita lihat 1 ke 1 nggak ada, 1 ke 2 ada, 1 ke 3 1 ke 3 ada 2 ya. Nah, maka kita tulis 2 ya. Tapi kalau ya ini contoh lagi, 3 ke 4 itu juga ada 2, 4 ke 3 juga ada 2. Perhatikan ya, seperti ini. Berikutnya saya akan membahas tentang matrik biner atau matrik 01 atau matrik insidensi. Misalkan saya punya graf G, yaitu graf tanpa loop dengan jumlah n titik. Ada n titik ya, atau vertex 1 sampai vertex ke n, dan K garis, yaitu garisnya ada sebanyak K, yaitu E1 sampai E yang ke K.
Nah, matrik biner yang sesuai dengan graf G adalah matrik A yang berukuran N kali K. N itu adalah banyaknya titik, K itu banyaknya garis. Ya. Yang elemennya adalah A, I, J itu, A, I, J itu akan bernilai 1 jika ada vertex yang berhubungan dengan garis E, J, ya, dan 0 jika vertex I itu tidak berhubungan dengan garis E, J. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Perhatikan graf di bawah ini. Nyatakan graf G berikut ini dengan matrik biner yang sesuai. Ingat, kita hitung vertexnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edge-nya ada berapa ya? Ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ada 6 kali 8. Kita lihat matriknya di slide berikutnya. Baik, ini adalah matriknya, matrik A, di mana 6 kali 8 yaitu 6 baris yang menandakan ada 6 titik dan 8 garis ya, 8 edges. Nah, jadi kita lihat 6 baris 8 kolom. Nah, logikanya sebuah edge ya, kita lihat per kolom ya, jumlah 1 untuk tiap kolom mestinya harusnya ada 2 logikanya ya, karena apa? Satu garis itu menghubungkan 2 titik, setuju ya? Kecuali dia loop ya, tapi kalau ini kan tidak ada loop ya, jadi logikanya satu kolom ini ada yang satunya ada 2 ya, angka satunya ada 2 karena menghubungkan 2 titik. Jadi kita lihat E1 itu menghubungkan V1 dan V2, E2 menghubungkan V2 dan V3, lainnya 0 ya, E3 menghubungkan V2 dengan V4, lainnya 0, begitu seterusnya sampai E8. Nah, setelah matrik ini terbentuk, maka Anda bisa menghitung derajat titik dari setiap vertex ya, derajat setiap vertex, derajat setiap titik, yaitu jumlah elemen pada baris yang ke I. Jadi kita lihat vertex pertama V1 ada berapa ya? Kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 jumlahnya 2. Yang kedua 4, vertex ketiga 1, vertex keempat 4, vertex kelima 3, vertex keenam ada 2. Ini adalah derajat dari tiap vertex. Sedangkan derajat totalnya kita bisa lihat 2 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 16. Jadi total derajat ini adalah 16 ya. Detailnya adalah seperti ini. Bisa ya kalau nanti ujian atau ulangan kuis, saya minta Anda untuk membuat matrik dan menghitung derajat untuk tiap titik dan totalnya. Next, saya akan membahas tentang graf isomorfik. Apakah graf isomorfik itu? Nah, andaikan diketahui metrik ketetanggaan atau adjacency matrix dari sebuah graf yang tidak berarah. Anda masih ingat adjacency matrix ya? Di slide beberapa slide sebelumnya ini ya, 3 slide sebelumnya, gambarkan 2 buah graf yang bersesuaian dengan matrik tersebut. Ingat ini vertex dengan vertex ya, bukan vertex dengan edge ya. Jadi vertex 1 terhubung dengan 2 dan 5 ya. Vertex 2 terhubung dengan vertex 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang silakan Anda coba gambar tanpa melihat slide berikutnya ini. Coba Anda gambar ya. Nah, mungkin saja antara seseorang mahasiswa dengan mahasiswa lain gambarnya beda ya. Contoh hasilnya seperti ini. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Mungkin mahasiswa pertama gambarnya yang sebelah kiri, mahasiswa yang kedua gambarnya yang sebelah kanan. Dua-dua benar loh ya, nggak ada yang salah. Nah, makanya itu 2 buah graf yang sama ini secara geometri tapi secara penggambarannya kelihatannya berbeda, tapi mestinya secara ini ya, ini adalah graf yang sama, hanya penggambarannya secara geometri itu berbeda. Nah, ini disebut isomorfik. Jadi apakah isomorfik itu? Yaitu 2 buah graf yang mestinya sama tetapi penggambarannya secara geometri adalah berbeda. Contohnya ya ini.
Graf isomorfik ya. Ini teorinya, dua buah graf yang sama tapi secara geometri berbeda itu disebut dengan graf yang saling isomorfik. Nah, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat koresponden satu-satu antara simpul-simpul keduanya. Jadi antara titik-titik itu ada korespondennya ya, G1 dan G2 gitu ya. Jadi Anda bisa memetakan P1-nya di G1 itu vertex yang keberapa di G2 begitu ya. Jadi ada korespondennya. Nah, yang ketiga, dengan kata lain, misalkan sisi E ya garis pada G1 menghubungkan antara O dengan V, maka garis yang sama pada G2 itu mungkin menghubungkan bukan O dengan V tapi apa dengan apa. Tapi selama bisa Anda petakan itu ini sama, maka itu disebut isomorfik. Mungkin ini teorinya dulu ya. Nanti Anda bisa kembali lagi ke sini setelah kita lihat contoh-contoh di slide berikutnya. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama mestinya, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Nah, jadi titik-titiknya bisa namanya berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara, gitu. Oke, ini contohnya. G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Meskipun jumlah Oke, kita bahas dulu yang G1 dan G2. Oke, kita cek ya. Nah, ada 4 titik sama-sama 4 titik ya. Kita lihat titik nomor 1 itu ada 3 derajatnya, maka kita cek yang A juga ada 3, berarti 1 dengan A ini koresponden. Sekarang 2, 3 dengan B 3, maka 2 dengan B koresponden. Dengan nomor 3 gimana? Juga 3 juga dengan D koresponden, 3 juga 4, 3 juga dengan C juga 3, maka ini G1 dan G2 itu isomorfik. Tetapi dengan G3 tidak, karena apa? Ini bingung, V ini derajatnya 2, sedangkan di G1 yang derajatnya 2 nggak ada, gitu ya. Di G3 semua titik derajatnya 2, sedangkan di G1 itu semua titik derajatnya adalah 3, maka jelas-jelas ini tidak isomorfik ya. Nah, ini contoh yang lain lagi antara G1 dan G2. Cara melihatnya bisa dengan menggunakan matrik apakah isomorfik atau tidak, yaitu Anda buat matrik G1 dan matrik G2. Nah, Anda bisa cek contoh yang seperti ini, satunya ada 3 yang di tengah, ini di sini ada sama. Yang 10100 ada, 11010 ada, gitu ya. Anda cekin satu-satu, selama ini sama maka berarti dia isomorfik. Nah, ini juga contoh dua buah graf yang isomorfik. Yang A ini jelas ya, sama ya. Sedangkan yang B juga 3 buah graf yang isomorfik. Meskipun kelihatannya ruwet begini, tapi kalau Anda cek ini isomorfik ya. 3 ini, karena kita buktikan Anda bisa membuat koresponden. Anda bisa nanti namakan, jadi titik ini yang pertama itu korespondennya dengan titik yang ini, gitu ya. Jadi nanti akan ketemu bahwa ini semua adalah isomorfik. Nah, ini adalah cara untuk mengecek apakah dua buah graf atau lebih ini isomorfik atau tidak. Caranya adalah Anda cek ketiga poin ini. Jadi dua buah graf atau lebih itu disebut isomorfik apabila memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, jumlah simpulnya sama. Nah, kalau Anda cek sudah tidak sama, berarti sudah langsung Anda tulis tidak isomorfik ya. Yang kedua, mempunyai jumlah edge atau sisi yang sama. Kalau nggak sama, pasti bukan isomorfik. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Nah, ini jadi maksudnya begini. Umpama di graf G1 itu jumlah vertex yang derajatnya 1 ada 2, maka di G2 yang jumlah vertex yang derajatnya 1 juga harus ada 2. Umpama di G1 jumlah vertex yang derajatnya 3 itu ada 4, maka juga harus Anda cek di
graf G2 yang jumlah vertek yang derajatnya 3 harus ada 4 juga gitu ya. Nah, namun kadang ketika syarat ini belum cukup menjamin, Anda harus cek secara visual ya. Oke, kita lihat ini ya, kita lihat A dan B, apakah dia ini isomorfik? Ya, kita cek ada berapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama-sama 6-nya. Terus garis H-nya ada berapa? Sisinya 1, 2, 3, 4, 5 sama juga. Terus jumlah verteknya yang derajatnya ini harusnya sama ya. Yang satu ada berapa? 1, 2, 3. Di sini juga sama 1, 2, 3. Yang 2 ada 1, 2. Ya, 1, 2, yang 3 ada 1. Nah, ini dia sebut isomorfik ya. Cukup jelas ya. Nah, kalau sudah jelas saya bisa masuk ke materi berikutnya lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang subgraph ya, atau subgraph ya. Jadi subgraph ini adalah dimaksudkan dengan graf bagian gitu ya. Nah, graf G1 yaitu terdiri di mana ada V1 dan E1 dinamakan graf bagian dari graf G yaitu V dan E apabila V1 merupakan subset dari V dan E1 juga merupakan subset dari E ya. Dimana G1 merupakan suatu graf minimal terdiri dari satu vertek, of course ya, sedemikian hingga sisi-sisi dalam E1 berinsidensi dengan vertek dalam V1. Nah, dalam setiap sisi dalam G1 mempunyai titik ujung yang sama dengan sisi tersebut dalam G. Nah, itu jadi intinya adalah sebenarnya subgraph itu Anda bisa masukkan, oh ini memang cocok kalau dimasukkan di graf yang G1 dimasukkan ke G gitu ya. Oke, kita lihat contohnya di slide berikutnya. Mungkin sebelum masuk contoh, ini definisi subgraph ada beberapa hal yang bisa diturunkan, yaitu sebuah titik dalam graf dalam G merupakan subgraph dari G ya, pasti itu. Sebuah garis bersama-sama dalam titik-titik ujungnya merupakan subgraph G. Nah, setiap graf merupakan subgraph dari dirinya sendiri, sudah tahu ya. Dalam subgraph berlaku sifat transitif. Jika H adalah subgraph G subgraphnya K, maka H otomatis akan subgraphnya K. Itu sudah pasti ya. Nah, ini adalah contoh subgraph ya. Kita lihat saya punya graf G sebelah kiri dan saya punya graf G1 yang diturunkan dari graf G. Maka kalau Anda lihat ya, ini kalau diplekkan di atasnya G ini cocok gitu ya. Maka dia G1 ini merupakan subgraph dari G ya. Karena titik-titiknya ini sama ya. Jadi ini ke sini ada, V3 ke V2 ada, V2 ke V1 juga ada ya. Jadi ini G1 merupakan subgraph dari G. Nah, ini kalau kita tulis ya detailnya, kalau saya punya graf G, V sama E, V-nya ada 5, V1 sampai dengan V5, E-nya ada 6, E1 sampai dengan E6, dan G1 di mana V1 dan E1, V1 itu ada 4 yaitu V1, V2, V3, V5, E1-nya ada 3, E1, E2, E5. Nah, kalau dilihat ini semua bisa masuk di situ ya. Maka G1 merupakan subgraph dari G. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang complete graph ya. Nah, sebuah graph tidak berarah disebut graf lengkap atau complete graph bila pada setiap pasang vertek, pada setiap verteknya itu terhubung dengan semua vertek yang lain ya. Jadi ingat ya gitu ya. Jadi paling gampangnya adalah pokoknya dari satu titik itu terhubung dengan semua titik yang lain. Kita cek. Ini 2 titik saling terhubung, 3 titik semuanya saling terhubung, 4 titik semuanya saling terhubung, 5 titik jadinya seperti ini. Ini disebut complete graph. Nah, simbolnya yaitu
KN artinya complete N. Jadi N itu adalah banyaknya vertex-nya. Jadi ini contohnya kalau K1 ya cuman begini. K5 maka vertex-nya ada 5 dan masing-masing terhubung. Jadi ingat simbolnya complete graph itu adalah KN. Berikutnya adalah graf berbobot. Graf berbobot artinya apa? Tiap sisinya itu diberikan bobot atau diberikan nilai gitu ya. Jadi ada nilainya. Dinyatakan oleh G ya, oleh graf G sama dengan vertex, H, di mana vertex itu V1 sama Vn, H itu E1 sama EG, di mana setiap ini ada bobotnya ya. Mulai dari I1 sampai G gitu ya. Jadi simbolnya itu vertex 1, vertex 2 dan bobotnya. Jadi mama garis garis E1 menghubungkan antara V1 dan V2, maka di sini E1 sama dengan kurung buka V1, V2 dan bobotnya W itu weighted ya, bobotnya berapa. Nah, ini adalah contoh graf berbobot di mana setiap sisinya ada nilainya ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau Anda gambar seperti ini disebut dengan graf yang berbobot. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ke-11 ini tentang teori graf. Nanti akan kita ketemu lagi untuk banyak latihan ya. Jadi tentunya akan banyak latihan dan minggu depan masih saya akan bicara tentang teori graf. Baik, selamat siang. Saya akhiri sampai di sini.